Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang sekali saya Terry Putri hadir di Bisnis kali ini. Dan kalau kita hitung-hitung hari, beberapa saat lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Jadi sekarang ada yang mengatakan musim haji nih. Banyak orang-orang yang melihat bagaimana banyak jamaah melaksanakan ibadah haji. Begitu melihat beritanya, ingin rasanya ya gitu. Tapi banyak juga kemudian berkeluh kesah, aduh jangankan haji, umroh saja saya sulit katanya. Kenapa? Saya sering kali bertanya seperti itu, mengumpulkan uangnya nggak nyampe-nyampe katanya gitu. Ya Mbak Terry, yang penting niat aja lah dulu. Benar, yang penting niat. Insya Allah ada jalannya kalau kita memang niat untuk ibadah. Nah di samping saya ada seseorang yang mungkin bisa menjawab pertanyaan, kegelisahan, kekhawatiran banyak orang di luar sana yang ingin sekali beribadah umroh, tapi ya itu tadi nggak nyampe-nyampe uangnya atau tabungannya. Pak Haji Julianto, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Haji, gimana nih menanggapi orang-orang di luar sana? Ini kan lagi sekarang musim haji, Iya. ya. Berita dimanapun tuh melihat perkembangan di sana. Banyak sekali yang aduh ingin sekali ya rasanya pergi haji. Itu kayak impian semua orang Muslim di seluruh dunia gitu. Tapi banyak juga orang-orang yang ya Allah, jangankan haji, umroh saja saya mesti ngumpulin gitu. Ini bagaimana Pak Haji? Ya memang dewasa ini kesadaran untuk beribadah ini kan semakin baik lah. Iya. Sampai kalau kita melihat itu betapa bangganya ketika untuk mendaftar haji. Sekarang ini ada satu daerah di Kalimantan ngantrinya sampai 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun itu terlama di Indonesia. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umurnya yang antri. Ya 28 tahun. Ya kalau jadi artinya kalau usia kita umur 60 baru daftar ya mudah-mudahan panjang umur gitu. Ya makanya saya ngitung, karena biasanya yang daftar itu kan ya orang-orang tua. Betul. Ya lanjut usia. Jadi gitu. Sekarang ini kalau mau haji ya begitu anak kita lahir daftarin haji. Oh iya, benar-benar. Saya harus daftar dari sekarang kayaknya. Dari sekarang ini itulah. Dan untuk DKI sendiri sudah di atas 15 tahun. 15 tahun? Ya, ngantrinya nih? Ngantrinya. Wow. Artinya memang saya sih bersyukur kemarin kunjungan Pak Jokowi menjadikan kuota kita insya Allah mau ditambah. Oh, mau ditambah ya? Mudah-mudahan dengan ada tambahan akan mempercepat proses antrian lah. Ya, tetapi begitu dengar mau ditambah, yang daftar daftar lebih banyak lagi. Banyak karena yang namanya ibadah ya ke Tanah Suci itu semua orang pasti ingin. Yang sudah aja pengen kembali lagi siapapun itu, apalagi yang belum. Itu mimpi semuanya lah dari kecil sampai yang sudah lanjut usia. Bahkan ada orang yang ibaratnya harta kekayaannya hanya rumah atau hanya tanah dijual untuk pergi haji. Betul. Jadi apa ya luar biasanya. Karena memang kesempurnaan orang kita sebagai Muslim akan sempurna ketika kita sudah bisa berhaji. Iya benar sekali. Nah disinilah akhirnya sekarang ini imbas dari pemberangkatan haji yang lama, antrian yang panjang, banyak kesadaran kita yang sudah rindu ke Baitullah memutuskan untuk berangkat umroh. Iya benar. Kalau haji itu kan setahun cuma sekali, itu pun hanya rukun hajinya 3 hari, anggaplah pemberangkatannya 1 bulan. Artinya harus ada opsi lain untuk bisa ke Baitullah yang lebih lama dan lebih sering, yaitulah umroh. Jadi benar. Untuk mengurangi kerinduan umat Muslim di Indonesia, mari kita bersama-sama untuk bisa melakukan umroh. Kapan? Umroh ini kan lama, mulainya dari November, Desember, Januari, Februari, Maret, April sampai puasa. Panjang artinya dalam ya? 1 tahun bisa 7 bulan. 7 bulan. Dan kita bisa memberangkatkan umroh lebih banyak. Kalau jamaah haji paling setahun kita 160 sampai 170 ribu. Nah untuk umroh tahun kemarin Indonesia berhasil memberangkatkan 700 ribu jamaah. 700 ribu jamaah. 700 ribu jamaah. Jadi bayangin hampir 1 juta manusia Indonesia, umat Muslim Indonesia yang berkunjung ke Baitullah. Nah termasuk diantaranya dari 700 ribu, 800 diantaranya adalah jamaah saya. Oh ya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan Anda menyusul? Aduh, insya Allah saya sih ingin ya. Pasti tuh keinginan semuanya. Pasti. Tapi Pak Haji Julianto dari Julianto Foundation ini ingin menjawab nih mungkin kegelisahan para Muslim di luar sana yang ingin berangkat umroh tadi, tapi dengan dana terbatas. Betul. Ini bagaimana caranya? Jadi banyaknya kasus keinginan masyarakat yang pengen umroh. Dewasa ini disalahgunakan. Kita suka miris dan prihatin ketika kita mendengar berita tentang kegagalan berangkat umroh.
kasus-kasus orang ditipu oleh biro umroh. Benar. Nah inilah banyak, karena apa? Karena mereka teriming-iming dengan umroh yang murah. 5 juta bisa berangkat umroh, 10 juta bisa berangkat Iya, umroh. Bayar sekarang berangkat 3 tahun lagi. Benar. 3 tahun lagi biro umrohnya udah nggak Udah ada. nggak ada. Iya, Nah ini benar. yang terjadi. Nah dari fenomena ini, keinginan masyarakat yang banyak ingin umroh, banyaknya kasus umroh bermasalah, akhirnya muncullah pemikiran dari Yulianto Foundation. Kita kan selama ini memang sudah care untuk membantu saudara-saudara kita, baik yang dalam sisi sakit, dalam sisi pendidikan, nah sekarang dalam sisi ibadah. Artinya apa? Mari untuk saudara-saudara kita yang memang karena permasalahan keterbatasan dana, sehingga mereka ini ingin berangkat umroh namun dananya masih kurang, kita membuka dana talangan umroh. Dana talangan umroh. Umroh. Ini patut digarisbawahi ya. Ibaratnya kalau itu di bold, ditanda petikin karena ini penting banget. Dana talangan ini bagaimana caranya? Jadi ditalangin dulu atau gimana? Ya, Pak Haji? jadi dana talangan umroh adalah sebagai alternatif mempermudah saudara-saudara kita muslim yang ingin berangkat umroh, di mana bisa umroh dulu, bayar belakangan. Bisa seperti itu ya? Jadi berangkat umroh dulu, setelah pulang umroh baru membayar. Bayarnya dengan cara seperti apa nih? Langsung bayar dengan full atau bisa dicicil atau seperti apa Pak Haji? Ya kalau bayarnya full sama aja Sama kontak. aja dong, makanya saya juga gitu. Jadi gimana nih? Aduh, jadi Ya, senangnya saya. jadi siapapun umat muslim di Indonesia bisa membuka namanya tabung haji umroh. Tabungan haji Ya, umroh. tabungan haji umroh itu saat ini didukung oleh Bank Nasional, ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, ada Bank BNI. Nah, orang bisa menabung di situ dengan nama rekening masing-masing. Setelah penabung itu mempunyai saldo minimum 5 juta, Ya. jadi kita nabung 100 ribu, 200 ribu. Setelah tabungan kita 5 juta, jadi seperti kita nabung di tabung haji aja. Nah setelah tabungannya 5 juta, maka orang tersebut sudah berhak untuk melakukan akad umroh dengan kita. Wow. Sudah bisa menentukan jadwal kapan mau berangkat. Jadi kalau haji dijadwalkan oleh pemerintah, kalau umroh bisa dijadwalkan oleh dirinya sendiri. Oh iya iya. Jadi iya, begitu Mbak Terry sudah punya tabungan, misalnya di Bank Mandiri, saldonya sudah 5 juta, sudah bisa melakukan akad umroh. Artinya sudah bisa menentukan waktu pemberangkatan. Nah, misalnya oke, saya mau berangkat bulan Desember. Iya. Ya sudah, berarti sudah ditentukan Desember tanggal berapa. Nah nanti baru di situ memilih, oh saya mau memilih Desember supaya saya bisa tahun baruan di Masjidil Haram. Oh yang seperti itu saldonya minimal 7,5 juta. Artinya Mbak Terry tinggal nambahin 2,5 juta. Habis itu berangkat dulu. Iya iya. Misalnya biaya umrohnya 27 juta misalnya. Mbak Terry kan sudah bayar 7 juta. Berarti kurangnya 20 juta. Nah yang 20 juta itulah saya akan kasih dana talangan. Kita pinjemin dana talangan itu, insya Allah ini syar'i. Kenapa syar'i? Karena tidak ada jaminannya. Oh tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jadi nggak perlu pakai apa? Surat keterangan gaji, karyawan, rekening. 3 bulan rekening. Nah, nggak ada. Biasanya seperti itu kan Nggak ada. banyak birokrasinya Ya, tidak seperti nggak itu. ada, fotokopi KK, KTP nggak ada. Jadi tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Yang kedua tanpa disurvei. Artinya siapapun bisa. Asal Islam. Asal muslim. Iya, 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 Yang ketiga itu semua segmen umur. Artinya tidak dibatasi umur 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun, boleh. Karena nggak ada jaminan harus kerja ini ya, gitu. Jadi kan siapa aja bisa. boleh, selama dia memang niat umroh. Iya iya iya. Dan yang paling penting, di sini tidak ada riba. Artinya pinjaman 20 juta yang saya berikan kepada jamaah nanti dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan cara dicicil misalnya 20 bulan. Iya. Jadi pinjam 20 juta, setiap bulan membayar 1 juta, 1 juta, 1 juta selama 20 kali. Tanpa riba berarti tanpa bunga. Tanpa bunga. Jadi segitu pinjam, segitu bayar. Ya, nilainya sama. Alhamdulillah, Tanpa Pak Haji. bunga, tanpa survei, tidak ada jaminan. Jadi ini sudah kita mencoba membantu saudara kita semudah mungkin.
supaya mereka tidak terjebak dengan umroh-umroh berbiaya murah yang menjadikan mereka itu gagal berangkat. Benar, benar. Insya Allah tahun kemarin kita sudah memberangkatkan 823 jamaah. Alhamdulillah. Dan untuk tahun ini mohon maaf nih kepada penonton El Sinta, untuk bulan Desember, Januari, Februari, Maret sudah sold out. Ya, saya nggak bisa ikut. Tapi masih ada kesempatan setelah itu ya? Ya, masih ada kesempatan di bulan April, Mei, Juni. Maka pada malam hari ini saya mengajak kepada penonton ya, pemirsa El Sinta dimanapun berada yang Muslim, yang Muslim dan keinginan kuat untuk berangkat umroh, nanti bisa hadir di acara silaturahmi jamaah kita. Oh, ada silaturahmi. Ada, kita ada silaturahmi jamaah. Karena ini menjelang musim haji, jadi kita mundur. Jadi silaturahmi jamaahnya nanti tanggal 3 Oktober. Oh, bulan depan. Tanggal 3 Oktober, tempatnya di Islamic Center Kota Bekasi. Oh iya. Jadi nanti untuk yang mau daftar seminar, itu cukup dengan SMS saja. Ketik, spasi nama, El Sinta, kirim ke nomor SMS center kami. Insya Allah nanti akan kita hubungin untuk mendapatkan kuota seminar. Oh, jadi sebenarnya ada kuotanya juga ya? Ada, kan kita dibatasin. Kalau sama Mbak Terry biasanya 200 orang ini. Jadi kalau sama Mbak Terry rame, maka buru-buru harus daftar. Jangan sampai nanti nggak cepat-cepat daftar, akhirnya nggak dapat. Benar. Dan kalau umumnya di tempat lain itu talkshow begini nanti ngajak orang untuk bayar kan? Iya. Nggak ada. Barusan saya mau tanya tadi, biayanya berapa nih untuk ikut silaturahmi ini? Karena kan pasti banyak informasi yang diberikan pada saat itu kan. Jadi ada biayanya tuh gimana Pak Haji? Jadi siapapun bisa hadir di acara silaturahmi jamaah, tidak dipungut biaya. Kita nggak mau lah masa silaturahmi untuk tahu umroh kok bayar. Insya Allah kita enggak. Dan untuk yang mendaftar pada malam hari ini, nah ini loh yang daftar pada malam hari ini, kami memberikan bonus alternatif. Ada bonus alternatif adalah bisa mengikuti tur Wali Songo. Wow. Jadi bisa ngikutin tur Wali Songo ya. Kalau sebulan lalu kita sama Mbak Terry kan sama ya. Kita kasih tur Wali Songo, alhamdulillah sudah berangkat. Yang ngikutin tur Wali Songo 90 jamaah. Itu dari bonus itu ya? Dari bonus sudah berangkat, itu enggak bonusnya pun sudah dinikmati. Sudah ada yang berangkat. Ya, nanti berangkatnya Desember, sudah tur Wali Songo bulan Agustus kemarin tanggal 20. Sebanyak 90 orang. Wow. Dan itu enggak perlu bayar. Nggak bayar. Bayar. Bonus tadi bonus. Ya? Benar-benar bonus ya. Jadi ini salah satu bukti nyata bahwa memang ini nggak fiktif, memang ada gitu. Jadi udah ada yang berangkat kemarin. Kemudian Terus yang kalau ada pilihan juga bisa mengambil tur ke Malaysia. Barangkali ada saudara-saudara kita yang belum pernah ke luar negeri atau belum pernah ke Malaysia, bisa ikut program ini dan nanti bisa kita ajak ke Malaysia dengan hanya cukup membayar 1 juta. Oh ya? Ya kan nggak cukup kan ke Malaysia 1 juta? Enggak. Nggak cukup. Belum pesawat, saya lagi ngitung tiket segala macam. Ya, gitu lamanya berapa? 2 hari, 2 malam 3 hari. 3 hari 2 malam. Itu panjang loh. Hotel, makan, transport, semuanya kita yang nanggung. Cukup dengan membayar 1 juta. 1 juta aja? Ya. Bisa semuanya. Dan untuk yang SMS malam hari ini dan mendaftar untuk di seminar kita, ada bonus tambahan. Ada bonus tambahan itu. Jadi mendapatkan pembelajaran cara membuka bisnis umroh. Oh, diajarin juga? Diajarin. Jadi ada softwarenya. Jadi nanti Mbak Terry bisa membuka cabang Hanan Nusantara, cabang umroh kami. Misalnya mau buka di Palembang, mau buka di Kebumen, mau buka di mana saja. Kalimantan boleh. Dan software yang kita kasihkan itu gratis. Bener nggak beli nih? Gratis. Karena biasanya suka ada acara-acara acara-acara itu yang suruh beli gitu dan nggak murah loh software itu. Iya, bisa 3 juta sampai 5 juta. Jadi kalau mau membuka cabang Hanan Nusantara atau cabang tabung haji umroh dimanapun, itu nggak dikenakan biaya. Malah kita support sistemnya secara cuma-cuma. Wow, alhamdulillah. Jadi di sini banyak sekali ya bonusnya. Nilai bonusnya kalau diakumulasi itu sama dengan nilai saldo tabungan.
Iya, iya, Jadi dengan manfaatnya yang panjang. ya Iya. dari bonus Malaysia atau ini itu sama Iya. nilainya hampir senilai 5 juta yang saldo tabungan kita. Iya, iya. Tapi kalau ilmunya itu bisa dipakai dengan jangka waktu yang lama, apalagi Oh kalau iya, bisnisnya jalan, itu bisa tidak hanya balik modal, malah jadi mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. banyak. Tahun kemarin ada 23 jamaah kita yang bisa berangkat cuma-cuma. Alhamdulillah. Artinya dia berangkat dari hasil bonus mendapatkan jamaah. Apakah ini multi level marketing? Bukan. Ini Iya, bukan iya. level lagi. Bukan MLM ya, Bukan. jangan Di khawatir. sini siapa yang kerja itulah yang mendapatkan. Kemudian jaminannya apa? Kita selama ini kan suka banyak menjual sesuatu. Ketika ditanya berangkatnya kapan, kita nggak bisa jawab kan? Iya, benar. Nah, kalau di kita itu jadwal pemberangkatan udah pasti. Oh. Jadi jadwal pemberangkatan udah pasti, jangan sampai. Yang pertama, jamaah belum membayar full sudah berangkat. Keamanannya apa? Rekening pembukaan tabung haji umroh itu tidak disetor ke saya, Langsung ke banknya ya. ke rekening masing-masing. Masing-masing. Oh iya, iya, benar. Jadi kalau ketika Mbak Terry mau ikut, ya masuk nomor rekeningnya Mbak Terry. Iya, iya, Jadi nggak bakal ditipu. Kalau misalnya ternyata saya nipu, ya rekeningnya kan ada di situ. rekening sendiri kan. Duitnya itu. kan ada di Mbak Terry. Iya, benar, benar, benar. Nah, benar. baru kalau sudah mau berangkat, rekening itu dipindahin ke rekening kami. Sebelum mau kita nggak akan pindahkan. Wah. Jadi Ini di semakin sini lega jadinya. ya kita berusaha meyakinkan jangan sampailah orang bersuudzon. Benar. Orang mau berangkat umroh untuk kebaikan, tapi sudah berpikir yang tidak baik. Benar-benar, karena mungkin karena pengalaman masyarakat ya, belum lagi berita-berita setiap kali ada travel umroh yang menjanjikan, kemudian ada yang tidak berangkat, ada juga yang sampai Jakarta, kalau dari daerah ya Pak Haji ya, Iya, banyak. sampai Jakarta terlantar, tidak jadi berangkat. Yang tidak repot ada sampai orang sana yang nggak punya urus. ongkos pulang. Iya, jadi aduh sering sekali kejadian seperti itu yang Ya mungkin banyak membuat yang trauma. udah sampai sana nggak bisa pulang. Ini kan kasihan lah. Jadi makanya saya hadir di sini. Jadi inti dari kita bicarakan itu, saya menawarkan pinjaman atau saya menawarkan dana talangan, berangkat dulu, bayar belakangan kepada siapapun. Segenap penonton El Sinta, syaratnya hanya satu Muslim. Iya. Tidak mengenal usia, tidak mengenal pekerjaan, tidak mengenal profesi, tidak mengenal umur. Artinya siapapun selama itu Muslim bisa ikut umroh bersama kami. Iya. Kami akan memberikan pinjaman maksimal 25 juta. Iya. Tergantung paketnya kan, ada paket bintang 5, bintang 4, ada bintang 5. Maksimal 25 juta, di mana pinjaman itu dikembalikan kepada kami selama 20 bulan. Iya. Tanpa bunga, tanpa jaminan, tanpa survei. Hanya Muslim dan niat untuk ibadah. itu yang Makanya paling kalau penting. udah kita tawarin seperti ini juga nggak berangkat-berangkat, ya kita tanyakan. Kenapa? Kenapa? Muslim atau bukan? Karena sudah ada jalannya, ibarat sudah ada jalannya, sudah dimudahkan juga. Karena kan biasanya ada yang suka mengatakan seperti ini. Kalau kita niat ibadah, insya Allah nanti dimudahkan jalannya. Betul. Begitu ada jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dimudahkan jalannya. Kemudian pertanyaannya, terus kenapa kita tidak melakukannya? Betul. Seperti itu ya Pak Haji ya? Memang ada sekelompok masyarakat yang bertanya kepada saya, Pak, kalau umroh atau haji kan bila mampu. Iya. Nah ini kalau misalnya dihutangin, hukumnya seperti apa? Nah silahkan membaca Al-Quran. Di situ dasar yang kita gunakan adalah Al-Hadid ayat 11. Iya. Di mana memberikan pinjaman di jalan kebaikan, di jalan agama, baik yang dipinjamin maupun yang meminjamin sama-sama mendapatkan pahala. Alhamdulillah, Makanya. banyak sekali pasti saya yakin di luar sana yang ini atas dasar apa surahnya apa, Al-Qur'annya ada di mana dan terjawab sekarang sudah ya. Al-Hadid ayat 11. Ya, Nah, jadi kalau untuk Anda saya yakin semuanya punya Al-Qur'an di rumah sekarang ya, atau tinggal googling, coba cek Al-Hadid ayat 11 terjawab semuanya. Kita berikan kesempatan, kita jeda iklan dulu dan saat lagi kami akan segera kembali dengan kabar bahagia lainnya yang ingin beribadah umroh.
kita masih di bisnis. Terima kasih, saya Terry Putri bersama Pak Haji Yulianto dari Yulianto Foundation. Pada saat jeda iklan tadi dan sebelumnya sempat dikatakan bahwa banyak pertanyaan orang di luar sana mengenai ayat mana ya di Al-Quran yang bisa menguatkan bahwa kalau seandainya meminjamkan sesuatu untuk umroh atau haji, gak dosa atau aman-aman saja. Begitu diinformasikan oleh Pak Haji tadi Al-Hadid ayat 11 ya. Banyak pasti yang langsung mencari ya di Al-Quran. Saya pun langsung googling di sini, ada lengkap sekali dan benar sekali. Jadi kata-katanya adalah siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Ya. Jadi memang boleh ya, Boleh. dan lebih baik seperti itu. Jadi Ya, kalau- tenang saya jadinya. Kalau ada yang nggak mau membahas, ulama nggak mau membahas itu karena nggak mau minjemin. Iya. Harusnya jangan memberi jalan, malah disupport ya, Iya. dipublikasikan, disosialisasikan. Karena jadinya membantu sesama Islam, Betul. menegakkan agama Allah, ibaratnya seperti itu. Nah, Alhamdulillah. inilah yang kita lakukan atas dasar ayat tersebut. Saya berani memberikan dana pinjaman Iya. untuk ibadah di jalan Allah. Alhamdulillah. Nah, kita sempurnakan dengan apa? Dengan tanpa riba, tanpa jaminan, tanpa survei. Artinya yang saya pinjamin itu nggak saya pilih. Iya. Kita nggak memilih, oh yang sehat, oh yang kaya, oh yang punya penghasilan tetap. Enggak, mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang nggak punya pekerjaan, mau yang nganggur. Selama dia muslim dan dia punya keinginan berangkat umroh, insya Allah kami akan berangkatkan. Niat, Ya, usaha. ada jamaah kita yang stroke. Dia ACC nggak? Saya ACC. Oh iya. Bagaimana kalau setelah umroh meninggal? Mhm. Atau saat umroh, ada jamaah kita waktu itu satu yang saat umroh meninggal ada. Masya Allah. Setelah pulang umroh juga ada 5 jamaah kita yang meninggal. Itu akan saya bebaskan dari hutang masalah keberangkatan. Alhamdulillah. Jadi Pak Haji. artinya keluarganya tidak perlu menanggung biaya umroh dari jamaah yang sudah meninggal. Barakallah, nikmat sekali ya mendengar berita ini. Dan sebentar kita mendengar dering telepon. Tadi mohon maaf Ya. Pak Haji, dan untuk Anda pemirsa ingin menghubungi kami silahkan di 021 252 0666. Kita langsung terima telepon yang pertama untuk malam ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu Hasmi dari Ibu- Tangerang. Ibu Hasmi Tangerang. Silakan Ibu Iya. Hasmi, mau bertanya apa? Iya, ini mau bertanya nih sama Pak Haji. Oh Silakan. iya, silakan Bu. Iya kan tadi saya udah dengar nih Pak Haji tentang talangan umroh ya. Iya, insya Allah Bu. Iya, kan kalau buat umroh kan ngutang gitu apa bisa nih Pak Haji? Ya, itu Iya. yang jawab nanti Mbak Terry deh. Ada lagi Bu pertanyaan lainnya? Itu aja deh kayaknya. Itu. Tadi kan pernah baca di Al-Hadid juga, tapi saya pengen kejelasan aja nih. Oh iya. Ibu pasti ingin berangkat umroh ya Bu ya? Pengen banget. Pengen banget. Selama ini kendalanya apa Ibu? Iya, kendalanya ya keuangan. Iya keuangannya. Tapi yang pasti sudah punya niat ya untuk berangkat umroh ya? Iya. Iya baiklah Ibu. Satu pertanyaan aja cukup? Iya, cukup. Cukup, baiklah, terima kasih. Sebenarnya sudah diinformasikan juga tadi kalau mengenai hadisnya sudah ada, dari Al-Quran juga. Ini bagaimana Pak Haji, silakan. Ya, ini mampu di sini kan tidak harus, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Apakah yang kita nikmati sehari-harinya ini semua sudah dibayar cash? Oh iya, Bisa jadi jalan yang kita lewatin pun bisa jadi itu masih pemerintah masih ngutang loh. benar. Mungkin kita juga masih punya rumah, masih kredit. Apakah kalau rumah kita kredit terus sholat kita nggak diterima? Kan kita nggak bisa sampai ke situ. Iya. Bisa jadi kendaraan yang kita pakai juga kendaraan ngutang. Nah, ketika kita ngutang rumah, kita kredit mobil, kita pinjam ke bank untuk bisnis dan lain sebagainya, yang disebut mampu kan memang punya kemampuan membayar. Iya benar. Punya niat untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya. Nah, di sini tidak semua pinjaman kita untuk kebaikan kan? Iya, iya. Ada yang juga untuk dunia, Benar. ubud dunia. Nah, di sini Al-Quran menjelaskan, memberi pinjaman di jalan Allah, dan karena Allah, yang meminjamin maupun yang dipinjamin sama-sama dapat pahala. Benar. Jadi saya memberi pinjaman pada malam hari ini kepada
saudara-saudara saya kaum muslimin semata-mata karena Allah. Makanya saya tidak meminta jaminan nanti bayarnya bagaimana. Saya juga tidak minta bunga atas pinjaman itu, dan saya juga nggak perlu tahu Bu Hasni tinggal di mana. Saya nggak perlu tahu rumahnya. Yang penting selama Bu Hasni malam ini niat SMS kepada kami dan ada keinginan umroh, insya Allah kami akan berangkat. Iya. Nah seperti itu Bu Hasni, mudah-mudahan diawali dengan niat baik, lillahi ta'ala, ada jalannya. Dan malam ini insya Allah sudah merupakan jalan untuk memudahkan niat Bu Hasni atau yang lainnya yang sekarang menyaksikan acara ini, yang selama ini punya niat untuk umroh. Karena benar sekali kata Pak Haji, kan selama ini ya namanya perhiasan dunia itu namanya kekayaan, ya barang-barang kita punya itu seringkali sebenarnya juga ada dalam bentuk cicilan. Betul. Padahal tuh perhiasan dunia loh gitu, itu karya Allah sebenarnya. Tapi sementara yang dimodali Allah semuanya adalah sama, semua orang adalah ketaatan. Tinggal kita yang berusaha ketaatan kita seperti apa, dipoles supaya lebih baik lagi. Masa yang di sana kita bisa kredit susah payah, yang ini untuk ketaatan kita tidak bisa. Betul. Gitu. Ya Kan jadi sekarang modal. berapa banyak lah orang punya gadget aja bisa untuk umroh Benar, sebetulnya. benar. Gitu. Berapa banyak saudara-saudara kita. Ya jujur saja lah, kita nggak mungkin ketika hari Minggu jalan-jalan ke mall ngajak istri dan anak. Kok cuma berbekal 50.000 kan nggak mungkin. Benar, ya. Pasti habis lah barang 500 sampai 1 juta. Kenapa nggak menyisihkan? Ayo sisihkan rezeki dari kalian. Sebagian kecil dari kalian sisihkan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan rezeki ini aku sisihkan bisa memanggilku untuk ke sana. Iya, Nah, kenapa kita nggak diniatin dengan nabung? Nabung apa? Nabung haji umroh. Selama ini saya sering keliling ke Indonesia dari Kalimantan, Sumatera, Jawa. Saya sering, setiap saya tanya, semua orang Muslim pingin berangkat ke Baitullah. Iya. Tapi saya tanya, apa yang sudah dilakukan? Sebatas berdoa. Pingin ke Baitullah? Pingin. Udah ngelakuin apa? Iya. Ya berdoa saja, mudah-mudahan sampai. Nah, ibadah yang memerlukan pembayaran, memerlukan pengorbanan, biayanya mahal, adalah haji dan umroh. Kalau sholat, kita dengan sederhana juga bisa. Benar, benar. Puasa juga bisa. Syahadat apalagi. Benar. Tetapi ketika kita udah bicara haji atau umroh, itu pasti biayanya mahal. Kenapa? Karena Baitullahnya masih di Mekah. Dan nggak mungkin pindah ke Tanah Abang kan. Itu masalahnya begitu. Jadi kita pasti mengeluarkan biaya yang mahal. Iya. Nah sehubungan biaya yang mahal itulah, maka kita harus meniatkan kita mau berangkat. Niatnya dengan apa? Ya melakukan nabung ke. Iya. Tunjukkan. Sekarang kita mesti malu lah. Kita setahun nggak ganti mobil stres. Iya. Setahun nggak liburan kita marah. Setahun nggak pulang kampung, dibela-belain pinjam ke koperasi. Dibela-belain pinjam ke kantor, ke atasan, ke bank dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apa iya sih minimal seumur hidup kalian sebelum dipanggil Allah, mbok yao ya, berkunjung ke makam Rasulullah, Iya. Iya. beribadah ke Baitullah, minimal sekali lah. Jangan hanya memikirkan dunia. Makanya tadi, ya kalau kita mau jujur, siapakah sih di antara kita yang terbebas dari riba? Hampir hidup kita itu berhadapan dengan riba. Kita tidak sadar, sering di antara kita makan pun dengan bangganya menggunakan kartu kredit. Iya. Apa itu nggak riba? Itu kan bagian dari riba kan. Nah inilah hal-hal seperti inilah yang harus kita pikirkan. Jadi saya hadir pada malam hari ini di hadapan pemirsa El Sinta adalah untuk mempermudah. Ayo kami tawarin siapapun, dimanapun Anda berada, dimanapun saudara berada, dimanapun kaum muslimin berada, silahkan segera daftarkan tabung haji umroh bersama kami untuk bisa umroh dengan kami dengan program dana talangan. Iya. Jadi benar sekali kata Pak Haji tadi bahwa banyak orang di luar sana yang mau umroh ya saya berdoa dulu, tapi jangan lupa doa itu adalah pelengkap ikhtiar. Jadi yang utama ikhtiar dulu. Kalau selama ini bekerja nggak cukup-cukupnya, sekarang dibantu untuk dicukupi di awal, kemudian ikhtiar terus. Apalagi yang namanya doa ya, katanya kalau di doa di rumah Allah Subhanahu Wa Taala diijabah ya, insya Allah gitu. Yang penting kita lihat dulu. Ya seperti itu ya. Jadi kalau seandainya mungkin sekarang caranya seperti ini, harus berangkat ke tanah sucinya dengan dibantu dulu. Di sana berdoa,
lancar rezekinya apa Ya. segala macam. Al-talak. Insya Allah kalau doanya nggak salah nyebut sih lancar. Kalau sampai sana ya Allah mudah-mudahan saya dibukakan rezeki. Ya selama ini lumayan lancar. Kan janji Allah ya semuanya ya Pak Haji Jadi ya. nyata. Makanya saya sering ngomong kan, untuk saudara-saudara kita yang mungkin punya anak kok belum bekerja, belum berumah tangga, sudah berumah tangga lama belum punya anak, hidup kok rasanya kok sering gelisah, sering ribut pasangan suami istri, anak-anak sulit dikendalikan. Iya. Banyak di antara kita ini suka lupa diri, Benar. sehingga sekarang ini banyak sekali bisnis paranormal yang laku. Masya Allah. Nah, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim ya. Jadi banyak di antara kita ketika kita berhadapan dengan masalah dunia, kita nggak tahan, akhirnya kita berlomba-lomba ke paranormal. Iya. Yang sakit, yang ekonomi, yang masalah keluarga. Nah, kenapa kita harus ke paranormal? Dan ke paranormal itu nggak murah loh. Iya ya. Nggak murah, maharnya ada yang sampai 20 juta, 30 juta, bahkan lebih. Nah, kenapa kita harus ke sana? Lebih baik, ayo kita kembali ke jalan Allah. Iya, iya, iya. Kita berangkat umroh, kita mengadu di Baitullah, kita mengadu di Masjid Nabawi, mengadu, silakan berdoa, menangis, memohon. Benar. Mudah-mudahan masalah-masalah dunia yang sekarang ini dihadapi bisa segera teratasi dengan baik. Itu tujuan. Jadi misi saya itu bukan semata-mata misi saya bisnis umroh. Kami misi saya adalah mengajak saudara-saudara kita yang berhadapan dengan masalah-masalah dunia dan selama ini sering tergelincir dengan masalah dunia, usaha nggak lancar, punya anak masih bermasalah, pekerjaan nggak jelas, bisnis nggak maju-maju. Ayo bareng bersama kami umroh ke Baitullah. Saya belum punya uang, saya pinjemin. Iya. Kapan? Nyicilnya setelah umroh. Jadi berangkat dulu, bayar belakangan. Masih nggak mau? Ya, Saya bingung. Saya juga nggak tahu. Karena ini benar-benar jalan dimudahkan. Ibaratnya ini kalau orang di luar sana yang selama ini kesulitan untuk biaya untuk bisa umroh, ya sekarang sudah diberikan jalan ya Pak Haji ya Betul. gitu. Jadi Sudah. ya tunggu apa lagi lah ibaratnya gitu. Yang penting niat lillahi ta'ala diberikan jalan, ada jawaban. Insya Allah berikutnya pada saat cicilan akan dimudahkan. Karena saya juga mendengar cerita dari Pak Haji Yulian tuh banyak sekali di luaran sana yang tadinya seperti tukang bakso ya Pak Haji ya, begitu memang niat pengen ibadah, ingin ibadah lillahi ta'ala, mudah-mudahan bisa ada rezekinya, begitu pulang Ya. malah berlipat ganda jadinya. Berdasarkan pengalaman tahun kemarin, dari 823 jamaah, sebagian besar jamaah kita setelah pulang umroh itu malah lebih cepat melunasin. Oh ya. Lebih cepat melunasin, ada yang cerita yang tadinya warungnya satu, sekarang udah nambah cabang. Ada yang tadinya belum punya anak, sekarang sudah hamil. Amin. Ada yang tadinya anaknya belum kerja, akhirnya dapat pekerjaan. Bahkan kemarin ada jamaah saya, dia sangat ingin punya anak, empat-empatnya belum ada yang nikah. Baru daftar, mau berangkat Desember. Kemarin sudah dilamar anaknya. Alhamdulillah. Nah, ini kan Iya. doa-doa yang sudah Allah wujudkan, Allah kabulkan langsung, spontan dan kontan. Iya, Nah, iya. kenapa kita nggak meyakinin itu? Makanya saya